Selamat malam jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 16 Februari 2022. Salam sehat dalam kasih dan damai Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita masih diberikan waktu untuk bertemu lagi dalam ibadah keluarga secara virtual atau daring. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami umat-Mu, jemaat GPIB Sangkakala, kembali datang menghadap kehadirat-Mu untuk bersekutu bersama dalam kebaktian keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir untuk boleh berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sesuatu apapun. Dan kiranya Tuhan juga yang pimpin Ibu Diaken Flora Patinama untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada kami, dan kami pun boleh melakukan firman-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur berbalasan. Mazmur 103 ayat 1-14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali, Tuhan menjalankan keadilan. dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita tutup mata, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji Engkau malam hari ini, ya Allah Bapa di sorga, karena kami percaya kasih dan kemurahan-Mu lah yang boleh memberikan kami waktu saat ini, walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing dan menggunakan channel YouTube. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah memberikan kami waktu sehingga kami boleh kembali mempelajari firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon tolong sertai kami, berikan kami hikmat akal budi, agar firman yang akan kami baca dan renungkan nanti Tuhan, itu boleh sungguh-sungguh memberikan pelajaran dalam kehidupan kami, dan terlebih kami boleh mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Sertai hamba yang saat ini Engkau izinkan untuk melayani jemaat-Mu Tuhan, biarlah apa yang akan hamba sampaikan nanti Tuhan itu benar-benar merupakan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampun dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, "Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 9 sampai 13 yang merupakan bagian dari perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Jangan Memandang Muka, yang terdiri dari ayat 1 sampai ayat 13. Ayat inti untuk perenungan kita malam hari ini di ayat 12, yaitu berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Nah, kembali kita lihat ya di ayat 9, saudara-saudara. Di situ dituliskan begini, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apa sebenarnya arti memandang muka, saudara? Memandang muka secara literal berarti mengangkat muka. Tapi kita tahu ada arti kiasannya yang maknanya adalah pilih kasih, atau pandang bulu, atau pilih-pilih orang. Ya. Lalu mengapa penulis Yakobus menyampaikan tulisan ini kepada jemaat ya yang dia kirimi surat? Pasti ada alasannya, saudara. Ada banyak cara orang atau manusia dalam melihat atau menilai orang lain. Seringkali orang memberikan perhatian atau perlakuan istimewa kepada orang atau kelompok ya, karena orang itu kaya. Ya, bisa dilihat dari penampilan ya, atau juga mungkin karena orang itu punya jabatan yang tinggi, dia punya kekuasaan ya. Tapi sebaliknya, saudara, perlakuan yang berbeda diberikan kepada orang yang tampil mungkin sangat sederhana, dengan pakaian mungkin yang biasa-biasa saja, apalagi menurut pandangan orang dia miskin. Kondisi seperti ini itu sangat nyata terjadi dalam kehidupan kita dan bisa kita saksikan, saudara-saudara. Manusia terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan yang terlihat dari luarnya saja, walaupun mungkin belum tentu penilaian itu benar. Nah, saudara, rupanya praktek hidup ini ternyata sudah terjadi juga ketika zaman penulis Yakobus ini. Dan praktek ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sosial masyarakat umumnya, tapi juga terjadi di dalam kehidupan bergereja atau berjemaat. Kesenjangan ekonomi yang amat mencolok pada waktu itu antara yang kaya dan yang miskin menimbulkan sikap-sikap dan tindakan yang tidak benar yang nampak di dalam penglihatan Yakobus. Jemaat-jemaat yang kaya dan juga ada sebagian jemaat yang lain, mereka terlalu memberikan perlakuan dengan mengistimewakan dan mengutamakan orang-orang kaya dan berpengaruh dalam kehidupan mereka, daripada memperhatikan orang lain yang datang dengan kehidupan biasa-biasa saja, apalagi miskin. Masyarakat dan jemaat yang kaya pada waktu itu, saudara-saudara, merasa sangat wajar untuk menerima dan mendapatkan penghormatan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kedudukan dan kekayaan yang mereka punyai menjadi ukuran dalam menilai seseorang, sehingga yang kaya bisa sewenang-wenang menghina, menindas, ya. Jadi tindakan-tindakan yang tidak benar, celaan, ejekan diberikan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak atau orang miskin. Dan
kehadiran mereka benar-benar tidak dianggap sama sekali. Nah, saudara, kalau di ayat 1 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jelas ya saudara. Yakobus mengamati sekaligus memberikan teguran keras kepada jemaat. Karena menurut Yakobus, seharusnya sebagai orang Kristen, baik orang-orang kaya itu dan sebagian orang yang mengutamakan orang-orang kaya itu, seharusnya mereka tidak berlaku seperti itu. Mereka tidak boleh melakukan atau membeda-bedakan orang-orang, apalagi dengan tindakan-tindakan yang tidak benar ya, termasuk di dalam cara berbicara atau cara berucap. Karena menurut Yakobus, sikap yang pilih kasih atau memandang muka orang ini itu sama saja dengan iman mereka itu tidak mencerminkan iman Kristen, yaitu mengasihi sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, Yakobus menegur kecenderungan memandang muka ini. Karena nyata dia saksikan ketika seseorang masuk dalam satu perkumpulan dan ia mengenakan pakaian yang indah dan perhiasan-perhiasan emas dan lain-lain, orang-orang yang ada di sekitarnya akan menyambut dia dengan sangat luar biasa. Bahkan dia diberikan tempat duduk yang khusus. Beda dengan yang datang orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak punya apa-apa. Ya, orang-orang itu akan menyuruh dia berdiri di pojok ruangan atau malah duduk di lantai di dekat tumpuan kaki orang. Mengerikan saudara. Suatu perlakuan yang tidak manusiawi sama sekali. Padahal menurut Yakobus, bukankah anggota jemaat itu, anggota orang-orang itu telah menerima kasih Kristus terlebih dahulu. Mereka telah menerima belas kasihan Tuhan sebelumnya. Jadi pengamalan kasih yang mereka tunjukkan saudara, hanya mereka peruntukan bagi kalangan tertentu atau orang-orang tertentu yang mereka anggap bisa menerima, ya. Dan dikatakan bahwa orang-orang ini dalam hatinya telah melakukan perbuatan jahat karena mereka telah menempatkan diri mereka sebagai hakim bagi orang lain. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan di ayat 1 sebagai Tuhan yang mulia, dia rela datang ke dunia menjadi hina, menjadi hamba, dan akhirnya mati agar manusia yang kotor, yang hina itu bisa dimenangkan dan dimerdekakan dari dosa, sehingga boleh layak mendapatkan janji kerajaan sorga. Saudara, Tuhan Yesus dalam kerja, hidup dan pelayanannya atau dalam dalam karya penyelamatannya, dia mau merubah nilai manusia. Nilai manusia yang tidak berarti apa-apa. Nilai manusia yang sebenarnya tidak layak sama sekali. Dia jadikan layak. Hanya karena belas kasihannya, dia berikan anugerah kehidupan. Saudara, segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu, ya, harta, kekayaan, jabatan, bahkan termasuk nyawa kita, itu kita miliki hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita tidak punya andil di dalamnya. Ya benar, kita bisa katakan bahwa kita bekerja, benar. Tapi sebagai orang Kristen yang mengakui Kristus sebagai tuntunan kita, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu memang hanya ada karena Tuhan memberikannya bagi kita. Dia berikan untuk kita bisa nikmati. Kemuliaan manusia itu tidak terletak pada harta kekayaan yang dimiliki. Tetapi menurut Yakobus, itu terletak pada status baru yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara, ketika kita menerapkan atau menetapkan standar di dalam kehidupan kita, ya, contoh di sini dalam hal memperlakukan orang lain dengan hanya memandang muka, dalam kehidupan kita dianggap atau dilihat, dipandang sebagai orang yang jahat di mata Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus, dia tidak pernah pilih kasih. Apakah dia pilih-pilih?
oh yang si A yang boleh, yang si B nggak boleh, karena ini nggak benar, ini. Allah memberikan semuanya itu, ya, di dalam kehidupan kita. Dia tidak pilih kasih, dia tidak lihat, dia tidak pandang bulu, tidak lihat warna kulit, tidak lihat oh ini cantik, ini tampan, ini kaya, ini miskin dan sebagainya. Dia berikan semuanya tanpa melihat siapa kita. Lalu kalau kita menempatkan diri kita melakukan hal-hal yang seperti yang dikatakan tadi, berarti kita memposisikan diri kita sebagai siapa? Apakah kita hendak memposisikan diri kita lebih tinggi dari Allah di dalam Yesus itu sendiri? Karena Allah sendiri tidak melakukan hal demikian. Apakah kita mau katakan dengan segala kekayaan, dengan segala sesuatu yang saya miliki, saya bisa seenaknya melakukan hal-hal yang saya anggap benar, walaupun itu tidak benar, karena saya lebih tinggi. Saudara, ya, hidup kita itu boleh berarti hanya karena kasih Tuhan. Jadi kita tidak memiliki hak apapun untuk menilai orang, apalagi menganggap bahwa kita lebih dari orang lain, sehingga kita boleh melakukan apa saja yang kita mau terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip kita anggap lebih kurang dari kita. Saudara-saudara, bagi Yakobus, ketika kita bertindak seperti ini, ya, kita hanya pilih-pilih, lihat-lihat muka untuk bergaul dengan orang, dikatakan bahwa iman kita adalah iman yang tidak berfungsi sama sekali. Iman kita itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena kita tidak menunjukkan hasil dari iman itu. Kita gagal mengikuti teladan Kristus. Saudara, memandang muka itu sejatinya memperlihatkan apa isi hati orang yang bersangkutan, yang melakukan tindakan itu. Orang ini, dia hanya menghargai kekayaan, segala sesuatu yang wah. Dia tidak menghargai hakikat atau siapa manusia itu sebenarnya. Yang tadi saya katakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berharga bagi Allah. Karena apa? Karena mata dan hatinya hanya tertuju pada penampilan lahiriah saja. Ya, dia tidak melihat jauh ke dalam kehidupan manusia itu sendiri. Yang dia lihat hanya yang bagian luarnya saja. Jadi, saudara, itulah yang membuat Yakobus mengingatkan jemaat pada waktu itu. Karena apa? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 5-6, dikatakan, kalau kita baca ayat 5-6, itu dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, dan seterusnya. Yakobus ingin memperingatkan jemaat-jemaat ini bahwa jangan sampai mereka melakukan tindakan seperti itu, ya. Yakobus katakan, ya, dengarkanlah, pasang telinga baik-baik dan dengarkan apa yang mau dia sampaikan. Bahwa Allah Israel, ya, adalah Allah yang memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin, ya. Kita lihat di dalam ayat ke-5 bahwa Allah mengasihi orang-orang miskin. Mereka boleh dianggap miskin oleh dunia karena mereka tidak punya harta yang banyak. Tapi dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang miskin untuk dianggap kaya, atau yang maksudnya orang-orang miskin yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman. Dan bahkan dikatakan bahwa mereka akan menjadi ahli waris kerajaan yang sudah dijanjikan Allah, itu kerajaan sorga, kepada semua orang yang mengasihi dia. Yakobus memang tidak berusaha untuk mengajarkan orang untuk menolak orang kaya atau juga tidak menyukai orang kaya. Yakobus hanya ingin mengingatkan agar orang tidak pilih-pilih dalam hal berinteraksi. Orang tidak memandang muka dalam hal bergaul dengan orang lain atau bertindak. Iman dalam kasih Kristus itu menurut Yakobus itu harus nyata dan nampak di dalam pelayanan dan kehidupan, dalam interaksi kita dengan orang lain pada umumnya dan khususnya
dengan saudara-saudara jemaat-jemaat kita. Artinya dia mau katakan bahwa dia mengingatkan bahwa jangan salah bertindak. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia sama. Dan di mata Allah, setiap orang setara dan berharga bagi Allah. Nah saudara, kasih tidak pernah memandang muka. Allah dalam Yesus Kristus, dia memberikan belas kasihannya kepada kita untuk kita bisa dimerdekakan. Karena Allah dalam Yesus, dia sangat mengasihi semua ciptaannya tanpa terkecuali. Siapapun kita, sehina apapun kita, sekotor apapun kita, dia tetap mengasihi kita. Saudara, Allah memberikan manusia satu hukum utama di dalam kehidupan kita, ya, yang dikenal dengan hukum kasih. Seperti yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Di situ dikatakan begini: "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, saya selalu ingat dan sangat terkesan dengan khotbah Pendeta Sihite. Suatu kali dia berkhotbah di Sangkakala dan saya rasa itu menjadi inspirasi bagi saya. Dia katakan begini: diri saya adalah separuh orang lain, ya. Jadi misalnya saya dan Bapak A. Jadi diri saya ini ada separuhnya Bapak A di dalam diri saya. Nah, Bapak A itu adalah separuh dari diri saya. Artinya, di dalam diri saya ada sebagian orang lain. Dan di dalam diri orang lain ada sebagian diri saya. Jadi, bisa dikatakan bahwa saya adalah menyatu dengan orang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi, saudara, kalau orang lain yang adalah sebagian dari diri saya, ketika ia merasakan sakit, itu artinya saya juga pasti akan merasakan sakit. Dan kalau diri saya dihina atau orang lain dilecehkan atau apapun, orang lain pasti akan merasakan hal yang sama. Nah, kalau kita terapkan hal itu di dalam pembacaan ini, di dalam pembacaan kita, ketika kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melakukan tindakan memandang muka atau hanya pilih-pilih kasih terhadap orang dan menganggap orang lain tidak layak, lebih rendah dari kita, sehingga kita bisa seenaknya menghina atau melecehkan orang-orang tersebut, itu sama saja dengan saya menghina diri saya sendiri. Dan bukan itu saja, ketika kita hanya memperhatikan dan menghormati orang-orang tertentu yang di dalam penilaian kita layak untuk kita hormati, ayat 9 mengatakan bahwa kita telah berbuat dosa. Dan oleh hukum kasih yang Tuhan sampaikan untuk kita lakukan, berarti kita telah melakukan pelanggaran. Mengapa, saudara? Karena sebagai orang Kristen yang tentu saja beriman kepada Kristus, sudah selayaknya kita mengikuti setiap ajarannya, yaitu menjalankan hukum kasih itu pada orang lain sebagai wujud kita mengasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah jika orang yang kita lihat, orang lain yang ada di sekitar kita yang kita lihat aja, kita tidak bisa mengasihi dia? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah sementara Allah itu tidak kelihatan? Ya. Nah, saudara-saudara, Yakobus sangat menentang dan mengecam sikap-sikap dan perlakuan-perlakuan orang-orang itu. Karena Yakobus tahu siapa sebenarnya orang-orang kaya yang sangat mereka junjung tinggi dan sangat mereka istimewakan itu. Mereka adalah orang-orang kaya yang menindas orang-orang Kristen dengan cara yang jahat. Mereka suka menahan upah para pekerja. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 5 ayat 4.
Mereka suka berfoya-foya, berpesta, ya. Yakobus 5 ayat 5. Dan yang suka membunuh orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 6. Orang-orang kaya ini juga yang menyeret orang-orang Kristen ke pengadilan. Yakobus 2 ayat 6. Dan yang menghujat nama yang mulia, yaitu nama Allah. Yakobus 2 ayat 7. Saudara, nah lantas pertanyaannya, apakah orang boleh menjadi kaya? Tentu saja bisa, saudara. Tapi yang menjadi sorotan Yakobus adalah sikap mereka yang mereka tunjukkan. Karena seharusnya kekayaan tidak menjadikan orang memiliki sikap sombong ataupun angkuh. Ya, sehingga mereka boleh saja meremehkan orang lain. Tapi seharusnya kekayaan itu menjadikan orang bersyukur, ya, karena Allah mengasihi mereka, dan menjadikan kekayaan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi saudara, memang sudah diingatkan juga oleh Rasul Paulus, ya, bahwa orang-orang kaya memang harus diperingatkan agar tidak lupa diri, ya. Karena memang kekayaan itu kan anugerah Tuhan. Tapi biarlah itu dijadikan sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara, Yakobus mengingatkan kita, saudara dan saya, bahwa menjadi orang Kristen, ketika kita mengakui Kristus sebagai Tuhan kita, kita harus menjalankan segala perintahnya dengan totalitas, bukan setengah-setengah. Ayat 11 dikatakan, sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Tetapi jika kamu tidak bersinah tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Iman dalam Tuhan Yesus Kristus harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Yakobus mengajarkan pada jemaat penerima suratnya bahwa menjalani perintah Tuhan haruslah dijalankan dengan utuh dan penuh tanggung jawab, termasuk kita juga. Karena apa? Menurut Yakobus, menjalankan semua hukum artinya ketika kita menjalankan semua hukum tetapi mengabaikan salah satu darinya, itu sama saja kita bersalah atas semuanya, ya. Jadi nggak ada yang saya menjalankan yang A, yang B enggak, ya. Saya menjalankan, saya tidak membunuh, saya tidak bersinah, saya tidak mencuri dan segala macam, tapi saya tidak mengasihi, ya, sama saja dengan bohong, kata Yakobus, ya. Karena sama saja kita bersalah atas semuanya. Nah, kalau di ayat 12 dikatakan begini, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 13, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi penghakiman akan menang atas belas kasihan, akan menang atas penghakiman, ya. Saudara, ayat ini mengajarkan kita untuk berhati-hati bersikap dan bertindak, bahkan dalam berucap. Dan dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini, ya, ada konsekuensi yang akan diterima ketika kita melakukan tindakan-tindakan, ya, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak main-main, Yakobus mengingatkan bahwa tidak ada jalan lain, tidak akan ada cara lain yang bisa ditempuh, ya, ketika penghakiman itu terjadi. Kalau sekarang mungkin orang masih bisa naik banding, ya, atau orang bisa istilahnya saya kurang tahu istilah-istilah di pengadilan, tapi yang pasti orang bisa minta keringanan, ya, atas hukumannya. Nah, berbeda dengan penghakiman ini. Ketika kita melakukan kesalahan itu, di saat penghakiman itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada naik banding dan sebagainya, ya. Jadi Yakobus mengingatkan jangan sampai jemaat, bahkan kita,
mengalami penghakiman itu, karena penghakiman yang sama yang diberikan, yang kita berikan kepada orang-orang yang tidak layak menurut kita itu, dengan tidak berbelas kasihan, itu tidak ada ampun, ya. Bahwa Tuhan akan mengadili kita tanpa belas kasihan. Jadi hanya satu hal yang bisa membuat kita manusia, saudara dan saya, terhindar dari penghakiman itu, yaitu belas kasihan itu. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil dari pembacaan kitab Yakobus yang kita baca malam hari ini? Pertama, manusia adalah sama dan setara, berharga di hadapan Allah. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membeda-bedakan, menganggap diri kita lebih, orang lain kurang. Saya hebat, orang lain tidak mampu. Ya. Yang kedua, apapun yang lebih yang kita miliki dari orang lain, apapun yang lebih dalam hidup kita, yang lebih dari orang lain yang kita miliki, misalnya kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain, janganlah menjadikan kita menjadi sombong dan angkuh, apalagi ya menghina orang-orang kecil, orang-orang yang berkekurangan. Ya, karena apa? Karena segala sesuatu yang kita dapatkan yang lebih itu kita dapat nikmati, kita dapat rasakan semata-mata karena Tuhan menganugerahkannya dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, tetaplah rendah hati dan jangan jadikan apa yang kita miliki itu untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi hendaklah itu boleh menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, jangan pernah memandang muka atau pilih kasih terhadap orang lain, apalagi orang yang lemah dan miskin. Karena apa? Dikatakan tadi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia dan menjadi kaya di dalam iman, dan bahkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, ketika kita melakukan tindakan yang tidak benar, ya, kita harus ingat, saudara, bahwa ada konsekuensi sebagai akibat dari tindakan yang kita lakukan, yaitu akan ada penghakiman yang tidak berbelas kasihan seperti yang diajarkan Yakobus. Jadi saudara, mari kita belajar menjalankan setiap perintah Tuhan dan ajarannya di dalam kehidupan kita, yaitu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, hukum kasih dengan mengasihi sesama tanpa memandang muka atau pilih kasih, sehingga iman kita bisa dikatakan sebagai iman yang hidup, bertumbuh dan berfungsi, karena kita bisa nyatakan itu di dalam kehidupan nyata kita. Ada quote yang saya iseng-iseng saya buka Google, saya dapat ada beberapa, ada 3. Yang pertama dari Dalai Lama, dia katakan begini: jika kamu ingin orang lain bahagia, belajarlah mengasihi. Jika kamu ingin mengasihi, belajarlah mengasihi. Jadi memang kalau saya bisa simpulkan dengan kata-kata saya, kalau kita ingin bahagia, mari kita mengasihi sesama kita. Ada satu lagi yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Tak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang, atau agama. Orang harus belajar untuk membenci. Jadi, jika orang bisa belajar untuk membenci, maka mereka bisa diajar untuk mengasihi. Karena apa? Karena kasih lebih alamiah bagi hati manusia dibanding yang sebaliknya, yaitu membenci tadi. Ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang boleh memberikan kasih bagi orang-orang yang di sekitar kita, tanpa memandang siapa, dari mana mereka berasal. Biarlah kasih yang sudah kita rasakan terlebih dahulu dalam kehidupan kita, itu boleh kita nyatakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umatnya mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umatnya mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umatnya mau percaya padanya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kami Tuhan tentang bagaimana kami bersikap, bertindak terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami masih sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami masih sering kali menganggap diri kami lebih dari orang lain, dan kami menganggap orang lain lebih rendah dari kami. Tolong ampuni kami Bapa, tolong berikan kami kemampuan lewat firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami boleh belajar mengingat bahwa kami semua sama dan setara di hadapan-Mu. Kami tidak punya hak apapun untuk menilai, apalagi menganggap orang lain lebih rendah dari kami. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk melihat orang lain itu sama dengan kami. Orang lain adalah bagian dari kami, sehingga kami boleh belajar untuk menghargai orang lain. Kami tidak mementingkan diri sendiri ketika Engkau memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah segala sesuatu yang kami miliki, sekecil apapun, biarlah Tuhan mau ajarkan kami dan mampukan kami untuk membagikan kasih yang sudah kami terima terlebih dahulu dari Engkau bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini dalam doa syafaat kami mau bawa kehidupan jemaat kami, jemaat Sangkakala. Tuhan, saat ini kami kembali harus beribadah melalui daring. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih berikan juga kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami tahu Tuhan, dimanapun kami beribadah datang pada Engkau, Engkau pasti hadir dan Engkau pasti memberkati kami. Karena Tuhan, tolong sertai kami semua, biarlah Tuhan di dalam masa pandemi ini, kami jemaat-Mu, kami tidak jauh dari Engkau, tetapi kami terus harus fokus pada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, dalam keadaan sulit apapun, Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan sulit yang dialami saat ini karena pandemi yang sedang terjadi, itu juga banyak menimpa saudara-saudara kami, baik jemaat maupun saudara-saudara kami yang di luar sana Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami miliki, yang sudah kami dapatkan dan kami nikmati saat ini, itu berasal dari Tuhan. Karenanya sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan atas segala berkat-Mu, biarlah kami boleh belajar untuk membagikan berkat itu bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami boleh tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Kami serahkan untuk pendeta kami, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Estrina berserta keluarga, juga seluruh pelayan-Mu, para presbiter, para pengurus Pelkat, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat kami, termasuk orang-orang yang bekerja di kantor, Ibu Nina, Mariana, Pak Parno, Pak Enrikus, Royani, dan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami selalu kesatuan hati untuk melayani Engkau dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan
jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami tak lupa juga teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit maupun pemulihan, Pak Lepar, anak kami Kak Luis Patinama, Ibu Elita Sumono, Ibu Maria Ondace, dan saudara-saudara kami yang lain yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, juga yang saat ini Tuhan, yang sedang mengalami isolasi mandiri karena pandemi yang terjadi saat ini sehingga mereka terpapar. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau pasti punya cara dan waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau pasti menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Biar Engkau yang memberikan mereka hikmat akal budi bagi pemimpin-pemimpin negara kami, agar setiap keputusan dan tindakan atau apapun yang mereka lakukan itu semata-mata untuk kebaikan masyarakat kami, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri atau kelompok mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga dan sertai para dokter, suster, semua yang bekerja di rumah sakit, terlebih di dalam menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan, mereka manusia juga yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Karena kami mohon perlindungan bagi mereka Tuhan, pertolongan Tuhan. Biarlah mereka tetap boleh diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membantu saudara-saudara kami yang sakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau ada dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami. Apakah di saat kami senang ataupun di saat kami dalam pergumulan. Tapi kami belajar untuk bersyukur Tuhan. Dalam keadaan apapun juga. Karena kami percaya Engkau ada dan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Imamat 19 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa
puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh mengajarkan kita bagaimana kita bersikap, bertindak di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 277 bait 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu
tetap teguh. Saudara, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.